Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya berdoa semoga saya dan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan tugas sehari-hari dengan baik, dan tentu saja tetap berbahagia bersama keluarga. Pada kali ini kembali saya ingin sedikit sharing, kemudian mengajak diskusi, berbagi beberapa khasanah pengetahuan atau best practice atau motivasi dan lain sejenisnya, begitu ya sahabat ya. Jadi pada saat kita melakukan pengembangan diri ya, pengembangan diri begitu ya, tentu saja kita harapannya semakin hari semakin baik. Ya, harapannya semakin hari semakin baik. Kemudian kalau pribadi kita semakin hari semakin baik secara pribadi, maka setiap hari pula kita usahakan harus semakin baik lagi pelayanan kita, kolaborasi kita, kebermanfaatan kita untuk orang lain di sekitar kita. Nah, itulah yang disebut bagaimana hakikinya manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, sahabat Motivatras, banyak pelajaran yang bisa diambil dari alam ya, banyak pelajaran yang bisa diambil dari alam. Salah satunya kita bisa belajar dengan hewan-hewan kecil yang ada di sekitar kita, yang notabene dia tidak diberikan kesempurnaan seperti kita, seperti pada manusia, tetapi mereka punya satu nilai added value yang luar biasa, yang kalau kita simak dengan baik, sepertinya pada kondisi tertentu hewan-hewan itu bisa menjadi guru kita yang terbaik. Nah, kita ambil contoh misalnya kecoa. Nah, sahabat tahu kecoa kan? Rata-rata di antara kita itu, apalagi cewek, ibu-ibu ya, kalau melihat kecoa itu jijiknya luar biasa. Ada juga sih sebagian bapak-bapak kalau lihat kecoa itu takut, jijik, geli begitu ya. Ya nggak salah ya, kondisi itu nggak salah, karena ada kesan di otak bawah sadar kita bahwa kecoa itu memang hewannya menggelikan, kemudian tempatnya tinggal mereka di tempat-tempat yang sampah, berbau ya, kemudian juga jorok lah kesannya, itu pokoknya jorok. Oleh sebab itu maka diksi geli itu tidak akan bisa hilang dari hati dan pikiran kita. Maka kalau melihat kecoa dimanapun isinya adalah kabur begitu ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, mengapa kita harus belajar sama kecoa? Kita lihat kecoa itu kakinya relatif panjang, kemudian dia presisi kiri kanan, kemudian larinya itu sangat gesit ya. Cara gerak kecoa itu ada dua, yaitu dia bergerak dengan cara berlari dan bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Namun uniknya adalah kecoa itu tidak akan pernah menggunakan sayapnya pada saat berada dalam kondisi normal. Kondisi normal, kondisi yang tidak dalam keadaan terjepit, dalam keadaan bahaya, dia bergerak dengan cara lari. Larinya juga sangat cepat begitu ya. Nah, pada saat tertentu apabila kondisi tidak memungkinkan, maka dia akan menggunakan sayapnya dengan terbang, dan terbangnya pun dengan kekuatan penuh, seperti kita melihat terbangnya burung dan juga hewan-hewan yang bisa terbang lainnya. Nah, ada dua hal yang diandalkan oleh kecoa ini. Dia mempunyai dua keunggulan. Pertama, larinya sangat cepat, ia pakai sehari-hari. Namun ada senjata pamungkas ya. Sebut saja dia punya senjata pamungkas, yaitu sayapnya untuk meloloskan diri dari mara bahaya tentunya ya. Kabur gitu. Dia menggunakan sayapnya. Nah, ini menarik nih, dan dia sepertinya tahu kapan dia harus menggunakan sayapnya, kapan ia menggunakan kakinya. Nah, berikutnya adalah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan
keberkahan kepada kecoa itu dia punya proboscis ya, punya antena yang dia sebagai alat untuk mendeteksi dunia luar ya. Antenanya itu bisa untuk deteksi persis proboscis pada belalang, pada hewan-hewan lain itu ya. Sungutnya itu termasuk lele juga begitu ya, dia punya sungut yang bisa untuk deteksi. Jadi ada tool, ada alat, ada detektor yang dia pakai. Namun yang perlu kita cermati adalah kecoa itu kelebihannya ada pada sayapnya. Anggaplah yang senjata hebatnya adalah sayapnya itu ya, sayapnya yang bentuknya mirip seperti seperempat lingkaran begitu ya, lengkung begitu ya. Ya. Selain ia menjadi keunggulan atau menjadi andalan si kecoa itu, ternyata sayap kecoa itu merupakan titik lemahnya. Kehebatannya ada di sayapnya, dan ia bisa hancur, ia bisa kalah, ia bisa mati oleh sayapnya itu sendiri. Kapan ini terjadi, sahabat? Pada saat kecoa itu dengan nafsunya mungkin lari dengan kecepatan tinggi, terbang dengan kecepatan tinggi yang tidak terkontrol, dia menabrak sesuatu sehingga dia jatuh tersungkur dan posisi tubuhnya terbalik. Posisi tubuhnya terbalik. Sayapnya berada di bawah dan kakinya meronta-ronta di atas. Pada posisi seperti itu, kita sedikit heran. Kecoa tidak mudah bangkit, nggak bisa kembali lagi pada posisi semulanya. Jadi kecoa kalau sudah terbalik begitu, kebanyakan mereka akan posisi seperti itu sampai dia mati. Ya, kecuali di sampingnya ada benda-benda yang bisa diraih oleh kakinya sehingga bisa membalikkan badannya. Sementara kalau dia tidak bisa membalikkan badannya, maka dia akan mati dengan sendirinya, mati lemas, kecapean dan sebagainya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini, sahabat? Mungkin kita punya kelebihan, kita punya kekuatan, kita punya andalan yang mungkin saja dengan kekuatan itu kita merasa lebih dari orang lain. Ada sedikit rasa sombong dalam diri kita, kemudian kita menggunakannya tidak dengan hati-hati, maka bisa jadi kelebihan yang kita miliki itu akan menghancurkan kita, akan menjadikan kita terpuruk dari kondisi yang sebelumnya. Maka satu pelajaran terbaik dari kecoa adalah jangan sampai kelebihan kita yang seharusnya bisa membimbing kita lebih baik, yang seharusnya bisa menyelamatkan kita, tapi ternyata bisa membuat kita jatuh, bisa membuat kita tersungkur, dan bisa membuat kita terpuruk. Nah, oleh sebab itu yang paling penting adalah hati-hati dan waspada bagaimana menggunakan kelebihan dalam diri agar kelebihan itu tidak menjadi pembunuh kita, tidak menjadi momok bagi kita, dan bukan sebagai penghancur kita. Waspada dan hati-hati. Oleh sebab itu, maka apabila kita memiliki sesuatu yang terbaik dalam diri kita, gunakan dengan baik. Pikir lebih dalam, dirasakan terlebih dahulu nilai positif negatifnya jika akan bertindak, sabar dan hitung betul apa akibatnya akan diambil, akan diterima apabila kita mengambil suatu keputusan itu, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dari kecoa kita bisa belajar, dan dari kecoa kita bisa menjadi lebih baik di masa mendatang. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Jumpa kembali di channel saya berikutnya, Gunanto Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Masya Allah. Terima kasih Allah, alamnya segar sekali, sahabat. Tetap semangat. Sejauh mata memandang, hijau, hiburan